Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Arika Rojak dengan NIM 0537355503. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jawaban dari soal praktikum 3 mata kuliah aplikasi pemrograman R. Kita langsung ke soalnya. Soal nomor 1, diketahui data hasil ujian dua kelompok belajar yang berasal dari data bangkitan berikut. Kita diberi dataset seperti ini. Kita copy paste ke aplikasi R, ke R Studio, dan ini adalah hasil dari paste yang tadi. Langsung saja kita run. Dari dataset yang sudah diberikan di soal, muncul dataset seperti ini. Untuk soal nomor 1 bagian A, gunakan R untuk menghitung rata-rata, ragam, dan simpangan baku hasil ujian dua kelompok belajar tersebut. Jadi kita diminta untuk menghitung rata-rata, variansi, dan standar deviasi dari kedua kelompok tersebut. Untuk mencari rata-rata, kita menulis perintah min. Min artinya atau rata-rata. Min dalam kurung data yang akan kita cari rata-ratanya. Di sini K1, kita run. Di sini sudah terlihat, tapi outputnya belum kita lihat di bawah. Jadi kita run lagi bagian bawah, bagian ini kita tuliskan perintah print seperti tugas yang lalu-lalu. Kita pakai print dengan paste agar dua agar variabel string bisa ikut di sini. Print. Oke. Rata-rata nilai K1 adalah 70,2458. Sama. Lalu untuk yang kedua, rata-rata kelompok 2, kita cari lagi. Kita tulis min, lalu dalam kurungnya kelompok 2. Sama seperti yang tadi, kelompok 1. Kita langsung run. Kita run lagi. Oke. Di sini sudah muncul nilai rata-rata dari kelompok 2. Lalu variansi kelompok 1. Perintah untuk mencari variansi yaitu var. Variansi dalam kurung datanya K1. Kita langsung saja run lagi. Variansi kelompok 1 bisa kita lihat 420, sekian. Lanjut lagi untuk mencari variansi kelompok kedua. Ketik lagi var. Lalu di sini masukkan kelompok 2. Kita run lagi. Kita run. Di sini sudah terlihat variansi untuk kelompok 2. Lalu untuk mencari simpangan baku, kita menulis perintah SD. SD itu panjangan dari standar deviasi. SD, lalu datanya kelompok 1 atau K1 di sini. Run lagi. Simpangan bakunya udah muncul di sini 20, sekian. Agar lebih rapi, kita
print lagi, kitaran. Simpangan baku nilai kelompok satu adalah 20, sekian. Lalu simpangan baku untuk kelompok kedua, kita tulis lagi fungsinya SD dalam kurung kelompok 2. Kitaran, kitaran lagi. Simpangan baku nilai K2 adalah 14, sekian. Itu nomor satu bagian A. Untuk bagian B, kita akan mencari rata-rata ragam dan simpangan baku sampel dari sampel acak. Yang pertama adalah untuk 50 mahasiswa untuk kelompok satu, lalu 65 mahasiswa untuk kelompok 2. Kita langsung saja. Yang pertama untuk sampel 50 mahasiswa, kita ketik sampel 50 sama dengan, kalau kita mencari sampel, kita menulis fungsi sampel, lalu dalam kurung datanya. Datanya kita pertama pakai data yang kelompok satu, lalu size-nya tadi kan diminta 50 orang mahasiswa, kita ketik 50, kitaran, kita print. Setelah kita run print sampel 50, muncul 50 sampel di sebelah sini, di outputnya. Oke, kita lanjut lagi untuk mencari sampel 65 mahasiswa dari kelompok 2. Seperti sampel di kelompok satu, kita menulis sampel lagi di sini. Datanya kita pakai K2 atau kelompok 2, sedangkan size-nya tadi diminta di soal 65 orang mahasiswa. Kita run lagi, kita print. Setelah di-print terlihat 65 nilai. 65 nilai dari 65 orang mahasiswa. Lalu kita mencari rata-rata, variansi, dan standar deviasi dari sampel. Untuk mencarinya sama seperti bagian A tadi, hanya saja kita mencarinya dengan menggunakan data dari sampel yang sudah kita buat. Yang pertama min sampel dari 50. Kita tulis min datanya yaitu sampel 50. Kita run lagi. Kita print paste agar string bisa mengikuti di sebelah sini juga. Oke. Jadi rata-rata nilai sampel untuk 50 orang adalah 69, sekian. Lalu untuk sampel yang 65 orang, kita tulis min sampel 65 sama dengan min dalam kurung sampelnya. Sampelnya yaitu 65 yang sudah kita buat pertama tadi. Kita run, kita print lagi. Oke, jadi di sini di output terlihat rata-rata nilai sampel 65 orang adalah 73, sekian. Lalu kita mencari variansi. Variansi sama menggunakan var. Variansi sampel 50 sama dengan var dalam kurung sampel 50. Kita run lagi. Kita run lagi. Jadi di sini terlihat variansi nilai sampel 50 orang adalah 431. Kemudian untuk mencari variansi yang
Kelompok 2 dari sampelnya 65 yaitu kita tulis variansi 65 sama dengan par dalam kurung sampelnya menggunakan sampel yang 65. Kitaran kitaran. Jadi variansi nilai sampel 65 orang adalah 247. Lalu untuk mencari simpangan baku untuk sampel 50 orang, simpangan baku 50 sama dengan SD dalam kurung sampel 50. Kita klik kitaran lagi, kontrol enter lagi. Terlihat simpangan baku nilai sampel 50 orang adalah 20,76. Ini simpangan baku untuk yang sampel 50. Kemudian simpangan baku untuk sampel 65 sama dengan SD dalam kurung sampel 65. Kitaran lagi. Terlihat simpangan baku nilai sampel 65 orang adalah 15,735. Lalu kita diminta untuk membandingkan perhitungan tadi dari populasi dengan perhitungan sampel. Di sini kita bisa melihat rata-rata standar deviasi maupun variansi dari populasi dan sampel tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, kita bisa beranggapan bahwa sampel cocok untuk menjelaskan populasi. Untuk bagian C, kita diminta untuk menguji sampel kelompok 1 apakah menerima atau menolak H0 sama dengan 70 atau H1 hipotesis alternatifnya rata-rata tidak sama dengan 70 dengan menggunakan signifikansi 0,05. Untuk menguji uji T, saya menggunakan uji T. Untuk mencari uji T kita tulis T titik tes yang berarti uji t-test dalam kurung sampelnya yaitu sampel 50 karena yang diminta adalah kelompok 1. Lalu alternatifnya yaitu untuk 2 sisi. Karena di sini kita tidak sama dengan yang berarti kita harus menggunakan uji T 2 sisi. Lalu mu-nya atau rata-ratanya apakah sama dengan 70 atau tidak. Kita langsung run. Oke. Outputnya adalah seperti ini. Dari perhitungan di R, hasil perhitungannya adalah minus 0,16482 yang berarti mendekati 0 dengan DF derajat kebebasan dengan 49 dan menghasilkan p-value sebesar 0,8698. Di sini jelas kita melihat p-value-nya besar. Oleh karena itu, uji T menyatakan gagal menolak H0 karena p-value ini yang kita dapat
0,8 lebih besar dari p-value 0,05. Kalau p-value yang dihitung lebih besar daripada p-value 0,05, maka artinya H0 gagal ditolak, yang menandakan bahwa tidak ada bukti signifikan yang menandakan rata-rata berbeda dari 70. Berarti kita menolak H0. Atau sama dengan kita beranggapan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari rata-rata nilai 70. Oke, itu adalah soal nomor satu. Soal nomor 2 kita diminta untuk membuat box plot. Oh, sebelum nomor 2 kita kelupaan. Bagian D kita diminta untuk mencari asumsi kesamaan ragam sampel nilai, apakah sama atau tidak, atau kita diminta bisa dipertahankan atau dalam kata lain sama atau tidak nih, menggunakan signifikansi 0,05. Untuk mencari yang diminta oleh nomor satu bagian D, kita menulis fungsi var tes, yaitu tes variansi. Di sini kita ketik var dot tes dalam kurung datanya yaitu sampel 50, data yang pertama, lalu data yang kedua sampel 65. Kita lanjut run. Oke. Dari hasil outputnya kita bisa melihat F-nya yaitu 1,7415 dengan derajat kebebasan 49. Ini p-value-nya 0,03. Dari p-value ini kita bisa melihat bahwa dengan p-value 0,03 yaitu lebih kecil dari p-value 0,05, maka kita berhasil menolak H0. Artinya, sampel nilai ujian kedua kelompok belajar ini tidak sama, alias bervariasi ya. Lalu lanjut ke soal nomor 2. Dari sampel yang tadi di bagian B, kita diminta untuk membuat box plot. Lanjut, untuk membuat box plot, kita enter dulu. Untuk membuat box plot yang membandingkan box plot di sampel 50 dan sampel 65, kita menggunakan parameter mfrow, yaitu untuk membuat dua plot di dalam satu jendela. Karena dua plot di dalam satu jendela yaitu dua kolom satu baris. Kita klik, kita ketik var mfrow sama dengan C 1,2 untuk membuat dua plot dalam satu jendela. Lalu kita run dulu. Oke. Lalu untuk membuat box plotnya, kita ketik box plot dalam kurung sampel 50 yang tadi kita buat, koma, untuk membedakan kita membuat judulnya, mainnya sebagai box plot sampel 50 siswa dalam tanda petik. Hati-hati di sini karena kalau tidak tanda petik akan error. Oke, run.
Oke, sudah muncul untuk box plot sampel 50 mahasiswa. Kita run lagi, run lagi. Waduh, kita run. Oke, kita ulangin. Untuk membuat box plot yang sampel 65 sama, kita ubah saja ininya di sampel 65 dengan judul yang kita beri nama box plot sampel 65 mahasiswa. Run. Oke. Untuk membuat box plot seperti itu sangat mudah. Kita hanya perlu hafal fungsi box plot aja. Lalu untuk soal yang terakhir, soal nomor 2 bagian B, kita diminta untuk menguji analisis ragam satu arah atau yang sering kita sebut uji ANOVA satu arah. Apakah kelompok yang berbeda memberikan hasil nilai ujian yang berbeda, dan jelaskan hasil outputnya. Dari data frame yang sudah kita buat pertama ini, kita harus membuat data frame itu menjadi satu data frame ya. Nilai-nilai itu menjadi satu data frame. Kita buat dulu. Di sini saya gunakan nama grup dari rep K2. K2 ini yaitu tadi atas yang menghasilkan 65 data, lalu K1 yang menghasilkan 50 data digabungkan ke dalam vektor. Lalu karena dalam analisis ANOVA di R ini menggunakan faktor, kita faktorkan menggunakan fungsi faktor. Jadi untuk nilai grup seperti ini. Lalu kita mencari untuk nilainya. Nilai sama dengan vektor dari sampel 50 sampel, lalu sampel kedua sampel 65. Kedua nilai dan grup ini kita jadikan satu di data frame. Data frame df sama dengan data.frame dalam kurung grup, koma, nilai. Klik enter. Kita klik enter lagi. Oke, df-nya sudah, data frame untuk ANOVA sudah kita buat. Lalu kita lanjut lagi untuk menguji ANOVA-nya. Untuk menguji ANOVA kita menggunakan fungsi ALF. Saya ketik di sini uji ANOVA sama dengan ALF dalam kurung nilai tadi, lalu grup, koma, datanya yaitu data gabungan tadi, data frame-nya, data sama dengan df. Lalu setelah itu kita bisa mencari summary dari uji ANOVA. Kita lihat bagaimana uji ANOVA-nya. Oke, di sini setelah kita run di bagian summary uji ANOVA, kita akan melihat outputnya seperti ini.
df yaitu derajat kebebasan karena tadi ada kelompok satu dan kelompok 2, maka df-nya yaitu n atau k kurangi satu, jadi df-nya 1. Lalu residual di sini karena tadi 50 kurangi 6, 50 tambah 65 dikurangi 2, jadi 113. Yang perlu kita perhatikan di sini sebenarnya hanya untuk 0, di sebelah sini. Nilai ini. Nilai ini adalah p-value dari uji ANOVA. Di sini hasilnya adalah 0,0229. Berdasarkan hasil analisis ragam satu arah atau one way ANOVA, diperoleh nilai F 1,46. F-nya itu 1,46 dengan p-value 0,229. Sekali lagi, karena p-value lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Hipotesis 0 yaitu tadi yang ada di soal, nilai ujian dua kelompok itu sama. Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang signifikan bahwa rata-rata nilai ujian antara kelompok pertama dan kelompok kedua berbeda secara statistik alias sama. Oke, itulah tadi pembahasan 2 soal dari tugas praktikum 3 aplikasi pemrograman R. Semoga dapat membantu tutor untuk memahami apa yang saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.